Kita lihat sekarang ini kalau ada hukum yang ditegakkan, hukum itu kan tumpulnya ke atas, ya tajamnya ke bawah. Rasulullah itu menggambarkan tentang hakim, tentang orang yang menjadi qadhi yang memutuskan satu persoalan. Di dalam Sahih Al-Hakim disebutkan dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu bahwa Rasul bersabda, al-qudatu salasatun, hakim atau qadhi itu dibagi menjadi 3 bagian. Qadhin fil jannah, satu hakim itu di surga. Wa qadhiyani fil nar, dengan 2 hakim itu di neraka. Jadi kalau kita lihat jumlahnya itu lebih banyak hakim yang masuk neraka daripada masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa mudhilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Shalatullahi wa salamuhu ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Padahal muhtaramin, para bapak, para ibu, jamaah Masjid Babus Salam rahimakumullah. Yang pertama, monggo kita selalu senantiasa untuk bersyukur Allah Subhanahu wa taala, khususipun wonten dalu menika saged sareng-sareng ngrawuhi untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah lajeng thalabul ilmi ngantos salat isya, meskipun diiringi dengan berkah nggih menika hujan deras. Tapi insyaallah dengan tekad kita saged sareng-sareng rawuh samugi panggilan, mudah-mudahan dados amal soleh makbulah yang nanti bisa menambah timbang kebaikan kita fi yaumil hisab. Allahumma amin. Yang kedua, selawat ma'asalam selalu ditujukan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat disebutkan muttafaqun alaih, pernah suatu ketika Rasulullah itu menyampaikan satu materi kajian kepada para sahabat. Tiba-tiba datang seorang badui yang memotong ketika Rasulullah itu menyampaikan materi dengan pertanyaannya, ya Rasulullah, mata takum sa'ah, do Kanjeng Nabi, kapan kiamat itu terjadi? Rasul mendel mawon, tidak begitu memperhatikan badui yang bertanya seperti itu. Rasul menuliskan materinya. Setelah selesai menyampaikan materi kajiannya, Rasul pun dawuh, aina sa'il, di mana tadi orang yang bertanya tentang kiamat? Maka badui mengatakan, ana Rasulullah, saya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, idza du'iatil amanatu fangtandiri sa'ah, kalau amanah itu tidak diberikan kepada yang mampu, ya, maka tunggulah adanya kiamat itu. Ya Rasulullah, fa kaifa idza'atuha, bagaimanakah amanah itu tidak diberikan kepada seseorang itu? Dia mengatakan, idza usidal amru bi ghairi ahliya fangtani bisa, kalau persoalan diserahkan pada orang yang tidak kompeten, maka tunggulah saatnya kiamat akan terjadi. Nah, jemaah hari ini kita akan mengkaji bab tersebut, yaitu al-qadhi su', ya,
para hakim-hakim yang culas. Para hakim yang culas. Nah, jamaah rahimakumullah, kita awali dengan firman Allah surat An-Nisa ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kau sekalian untuk menyampaikan amanah-amanah itu kepada yang berhak. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkum bil adl. Kalau kamu itu menjadi hakim, memutuskan satu persoalan kepada manusia, maka putuskanlah dengan cara yang adil. Terus perintahnya, kalau kita jadi hakim, maka kita diminta untuk menjadi hakim yang adil. Di surat Al-Maidah ayat 49 juga Allah peringatkan kepada kita kalau kita menjadi seorang hakim. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Maka hendaklah engkau itu menjadi hakim di antara mereka itu sesuai dengan yang telah Allah turunkan. Wala tattabi ahwa'ahum, dan jangan sekali-kali kamu itu mengikuti hawa nafsu mereka. Wahdzarhum, dan berhati-hatilah kamu pada mereka, ayaftinuka an ba'din ma anzalallahu ilaik, agar engkau tidak terjadi fitnah yang kemudian engkau berpaling daripada apa yang telah Allah turunkan kepada engkau sekalian. Nah, jamaah rahimakumullah, kita lihat sekarang ini kalau ada hukum yang ditegakkan, hukum itu kan tumpulnya ke atas, ya, tajamnya ke bawah. Kalau orang mencuri ayam jago misalkan, harganya ayam jago berapa sih harganya? 150.000 misalkan. Itu masya Allah digebuki babak belur gak karu-karuan. Tapi ketika ada orang yang menggarong, mengkorupsi, mencuri dengan berbagai macam keahliannya hingga ratusan juta, miliaran juta bahkan subhanallah, itu ternyata masih tetap aman-aman saja, bahkan tetap cengenges ya. Nah, kita lihat bagaimana Rasulullah itu menggambarkan tentang hakim, tentang orang yang menjadi qadhi, yang memutuskan satu persoalan. Di dalam Sahih Al-Hakim disebutkan dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu bahwa Rasul bersabda, al-qudatu salasatun, hakim atau qadhi itu dibagi menjadi 3 bagian. Qadhin fil jannah, satu hakim itu di surga. Wa qadhiyani fil nar, dengan 2 hakim itu di neraka. Jadi kalau kita lihat jumlahnya itu lebih banyak hakim yang masuk neraka daripada masuk surga. Jadi 3 macam hakim, yang 1 di surga, yang 2 di neraka. Qadhin fil jannah, yaitu qadhin arafal haqqa faqadha bihi fa huwa fil jannah. Qadhin atau hakim yang di surga itu adalah hakim yang dia mengetahui kebenaran, kemudian dia memutuskan sesuatu itu dengan kebenaran. Dia adil, tahu kebenarannya, dan dia putuskan sesuai dengan kebenaran tersebut, dan dia di surga. Yang kedua, wa qadhin arfal haqqa fajara muta'ammidan fa huwa finnar, kata beliau. Yang kedua ada qadhin, ada hakim yang dia itu tahu itu kebenaran, ini benar ini, tapi fajara, tapi dia menyimpang, muta'ammidan, dengan sengaja, fa huwa finnar, maka dia di neraka. Tahu kebenaran tapi dia menyimpang dengan sengaja. Atau yang ketiga, wa qadhin qadha bi ghairi ilmin fa huwa finnar. Ada qadhi, ada hakim yang dia itu memutuskan tanpa ilmu, dan dia di neraka. Ini jamaah rahimakumullah. Jadi ada 3 macam hakim atau qadhi. Yang pertama di surga, dia mengetahui kebenaran, kemudian dia memutuskan satu persoalan dengan kebenaran, maka dia di surga. Yang kedua, hakim atau qadhi yang dia itu tahu kebenaran,
tapi kemudian dia itu menyimpang dengan sengaja karena ada kepentingan dan sebagainya, maka kemudian dia di neraka. Dan yang ketiga, ada qadhin yang dia memutuskan tanpa ilmu. Jamaah rahimakumullah, Rasul juga mengatakan jabatan hakim atau jabatan qadhi itu jabatan yang sangat berbahaya, ya, sangat berbahaya. Makanya harus berhati-hati. Sampai Rasul menyebutkan seperti ini dari sahabat Abu Hurairah. Rasul bersabda, "Man ju'ila qadhiyan faqad dubika bisikin," kata beliau, subhanallah. Barang siapa yang dia dijadikan sebagai qadhi, maka sesungguhnya dia seperti disembelih ya dengan pisau. Artinya ini berbahaya. Jabatan yang sangat beresiko, berbahaya. Nah, sehingga sampai seperti itu. Kalau orang itu jadi sebagai qadhi, itu masalah itu harus hati-hati, karena ini seolah-olah dia itu sedang ya lehernya ini akan disembelih dengan pisau. Ini artinya bahwa qadhi itu adalah jabatan yang sangat berbahaya, penting dan sangat berbahaya, sehingga harus berhati-hati. Seorang tabi'in bernama Fudail bin Iyad rahimahullah itu sampai mengatakan seperti ini, ya. Yang bagi lil qadhi ayyakuna yauman fil qada wa yauman fil buka 'ala nafsi. Seorang hakim itu dia harus bisa mempunyai posisi di suatu saat, ya, ketika dia itu memutuskan satu persoalan, maka dia harus melakukan dua hal. Yauman fi qada, satu hari dia bergunakan untuk konsentrasi betul untuk berijtihad memutuskan satu persoalan, ya, karena bagaimana juga qadhi harus berijtihad. Nah, satu hari lagi kata beliau, wa yauman fil buka' li nafsi, satu hari lagi dipakai untuk bermuhasabah, untuk menangis, ya, khawatir kalau apa yang dia telah putuskan itu salah. Nah, ini seperti itu jamaah, ya. Jadi kalau qadhi itu tidak memutuskan sesuai dengan kebenaran, maka itu dosa besar. Terakhir, ya, kenapa jabatan qadhi ini sangat berbahaya? Ya, Aisyah itu sampai menceritakan di hadapan para sahabat. Ketika itu beliau pernah berkata, "Sami'tu Rasulullah SAW yaqul," aku pernah mendengarkan kanjeng Nabi itu dahulu, "Yu'ta bil qadhil adl yaumal qiyamah." Masya Allah ini. Jadi pada hari kiamat nanti itu akan didatangkan seorang qadhi yang adil. Yaumul hisab. Qadhi yang adil, bukan qadhi yang culas, tapi al-qadhil adil didatangkan. Kemudian fayulqa min sidatil hisabi, dan dia nanti dihadapkan dengan satu perhitungan hisab, dan ternyata hisabnya itu sangat dahsyat. Sidatil hisab, ya, hisabnya hakim sangat luar biasa dahsyatnya ini, ya. Ma yawadu an lam yakfi baisnaini fitamratin, jika kemudian dia itu menyesal, ya. Dia berangan-angan, walah seandainya saya dulu tidak jadi hakim, begitu keras dan dahsyatnya hisab ini, maka dia berangan-angan, mendani aku begini itu enggak jadi hakim. Begitu dahsyat dan kerasnya hisab pada hari hisab kelak, padahal dia ini adalah qadhi yang adil. Sedangkan qadhi yang su', ya, kata Rasulullah, innallaha ma'al qadhi malam yajurru fa idza jara takhalla anhu wa lazima syaitan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan selalu bersama seorang qadhi yang adil, yang baik, yang tidak menyimpang, maka Allah akan bersama dia. Tetapi fa idza jara, kalau qadhi itu menyimpang, ya, takhalla anhu, maka Allah menjauhinya. Wa lazimahu syaitan, dan tidak akan menemaninya. Itu ya.
Jadi hati-hati, ya qadhi itu ya, kalau dia adil dapat surga, kalau dia culas dapat neraka. Ini dosa besar yang ke 21 yaitu al-qadhi su, yaitu seorang hakim yang culas. Sekarang kita lihat negara kita ini kan ngoleh hakim sing jujur ya iwu ya. Tapi kita harus tetap optimis ya, seolah masih ada keadilan di negeri ini.